Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kita, podcast pertama bimbingan belajar JILS. Kali ini kita membawa sang penakluk. Wah, kenapa Kak Putri bilang sang penakluk? Karena yang di samping Kak Putri ini Muhammad Zaki Erlangga Mumtaz, penakluk pendidikan kedokteran di dua universitas ternama di Indonesia. Yang pertama SBMPTN di UGM. Iya. Oh iya. Sebelum itu kita harus buka masker dulu supaya kecantikan dan ketampanan kita berdua terlihat jelas oleh adik-adik di rumah. Oke, kita buka dulu. Awas ada yang jatuh cinta. Aduh. Oke. Muhammad Zaki Erlangga Mumtaz. Bisa Kak Putri panggil apa ini, Dek? Biasanya dipanggil Wawa. Wawa. Oh, ya. Muhammad Zaki Erlangga Mumtaz. Wawanya dari mana, Wawa? Wawa itu dari kecil aja sih. Waktu belum lahir tuh umur 3 bulan kayaknya di kandungan itu dikira cewek. Oh iya. Akhirnya dikasih nama Marwah. Marwah, Masya Allah, Marwah. Kemudian pas brojol lahir sampai berapa bulan itu ditahu kalau cewek? Nggak tahu ya. Pokoknya udah deket-deket mau lahir itu USG lagi ketahuan cowoknya. Oh, saya kira di prank, Wawa nge-prank orang satu rumah keluarganya cewek dikira cewek. Tapi kakak kan udah biasa manggil Wawa gitu, jadi keterusan sampai lahir sampai sekarang masih Wawa. Di sekolah juga dipanggil Wawa? Sekolah juga Wawa. Oh, masih Wawa. Oke, mantap. Kemudian lanjut lagi, Wawa ini merupakan penakluk dua jurusan pendidikan kedokteran ya di universitas berbeda. Pertama di SBMPTN di universitas mana? UGM. Wow. Kedua di mana? Di UI. Universitas Indonesia jalur? SIMAK. Mandiri. Buat kalian di sana yang tidak lulus SIMAK UI, sudah diambil ya jatahnya sama Wawa. Astagfirullahaladzim. Oke deh, pendidikan dokter. Ini pendidikan dokter pilihannya Wawa sendiri atau titipan dari orang tua? Kan seperti yang kita ketahui ya, biasa kalau pendidikan dokter itu bahasa kasarnya dipaksa sama orang tua. Bagaimana Wawa? Memang dari Wawa sendiri atau ada keinginan titipan dari orang tua? Kalau titipan sih emang ibu dokter ya, jadi dari kecil udah kayak didoktrin gitu sih. Iya, harus iya. dokter gitu. Jadi sampai SMA akhirnya belajar biologi juga ternyata seneng. Jadi mau aja gitu. Kak Putri pintar biologi BTW. Astagfirullahaladzim, sorry. Oh ya, berarti udah dari kecil didoktrin sama ibunya untuk suka ke lingkup-lingkup koridor-koridor kebiologian untuk bisa jadi dokter ya. Kayak gitu lah. Wawa berapa bersaudara emang? Saya bertiga. Oh, bertiga. Anak pertama? Anak kedua. Oh, kedua. Kakaknya dokter juga? Kakak ambilnya robotik. Wow, di mana? Di BINUS. Wow, BINUS. Yang ketiga masih sekolah? Yang ketiga masih SMP. Oh, SMP ya. Yeah. Oke. Jadi sejak sebelum ingin jadi dokter, memangnya ada pikiran-pikirannya Wawa? Kan biasanya kalau cowok nih ya, maunya pasti teknik biasanya kebanyakan. Memangnya Wawa enggak pernah terfikirkan untuk jurusan lain begitu? Kan biasa kalau anak SMP, SMA kan agak labil-labil toh. Yeah. Apa selain pendidikan kedokteran? Waktu SMP malah kepikirannya pengen jadi pilot. Oh iya, cocok sih. Jadi pilot. Tapi nggak tahu di SMA tiba-tiba hilang minatnya gitu. Oh, karena memang sudah suka sekali sama biologi ya. Terus kalau teknik pas SMA itu belajar fisika remet terus. Oh wow, jadi seorang Wawa remet. Pada dasarnya emang nggak suka fisika sih. Oh, jadi sama Kak Putri. Aduh, kita banyak kesamaan ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke. Siapa motivasinya Wawa untuk tetap kukuh pendiriannya untuk tetap pilih kedokteran? Mungkin lihat ibunya kali ya. Lihat ibu sih. Lihat ibu. Motivasi utama sih ibu ya, karena lihat udah sering juga datang ke rumah sakit pas lihat ibu kerja. Jadi udah tahu kerjanya gimana. Oh, ibunya dokter apa kalau boleh tahu? Ibu dokter jantung. Wow, keren. Jadi Wawa mau ikut juga spesialis? Kalau spesialisnya belum tahu ya. Oh, belum tahu. Karena masuk aja belum kan. Oh ya, jadi Wawa ini sebelum itu Wawa rencana spoil sedikit, Wawa mau ambil UGM atau UI nih? Aduh, itu malah masih pusing ya. Oh, masih pusing ya. Ini kalau orang pintar pusing mau pilih yang mana, bukan pusing mau masuk di mana. Camkan itu. Makanya bimbel di JILS. Oke, iklan tadi. Jadi, tapi lebih ke mana nih? UGM atau UI? Kalau sekarang masih
lebih pilih UGM ya Oh. kalau buat sekarang. Tapi sering juga dengar saran-saran dari keluarga, dari orang tua, kerabat juga banyak yang bilang mending di UI gitu. Iya betul. Kan, UI kan sekarang FK-nya nomor 1 gitu. Oh iya. Mantap. Kalau SBMPTN kemarin UGM pilihan pertama Wawa. Ya, Pilihan kedua apa? pilihan keduanya Undip. Oh Undip. Oke. Kenapa sih Wak harus jadi dokter? Kenapa ya? Emang dasarnya kan tadi emang suka biologi, suka belajar anatomi gitu. Wow. Terus ya seneng aja sih lihat kalau ibu sama pasien itu kan kayak ada hubungan-hubungan Wow. gitu ya, kayak jadi deket Sudah sama pasien. selangkah lebih maju. Bukan selangkah ya, berlangkah-langkah lebih maju ya. Oke, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen Jills. Jadi kemarin Kak Putri sudah share mengenai Q&A yang akan dibacakan di podcast kali ini. Ada nih banyak pertanyaan, tapi kita lihat beberapa aja ya. Cara manage waktunya gimana Kak? Harus jadi kutu buku banget ya? Duh, kutu buku sih enggak ya, tapi emang waktu sebelum SBMPTN itu emang udah bikin jadwal. Oh, Jadi iya. kayak udah diatur gitu, ditulis di kertas. Jadi dari jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain. Jadi itu kalau nggak pernah kosong gitu, selalu ada patokan mau ngapain. Walaupun belajar sendiri begitu kan, Wawa bimbel di Jills. Di luar jam belajar Jills tetap belajar sendiri. Ya, Wow. Itu dong. Jangan cuma belajar pada saat ada PR atau ada tugas. Mana nih? Kalau Wawa jadi katanya ini kan kutu buku. Berarti Wawa kalau begitu nggak pernah hangout dong keluar. aduh, ya ini kan juga lagi COVID ya. Oh itu iya, tah. nguntungin juga sih. Iya, betul. Jadi, teman-teman juga pada di rumah semua. Paling keluar tuh Sabtu ya. Sabtu sering banyak yang ngajakin main bulu tangkis. Sering ngajakin main-main gitu. Jadi paling refreshingnya Sabtu. Terus Minggu juga kadang-kadang pulang kampung sama keluarga. Oh iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oh ini agak berhubungan dengan pertanyaan pertama. Jam belajarnya Kak Wawa jam berapa aja? Detail ya. Wah, detail ini. Jam belajarnya. Detail ya. Kan biasanya ada orang suka belajar malam ya. Orang-orang nokturnal yang biasanya auditori yang enggak mau diganggu. Ya, Ada ya. juga yang lebih masuk pelajarannya biasanya subuh-subuh. Kalau Wawa nih tipe waktu-waktu belajarnya jam berapa aja sih? Kalau saya sih belajar tuh kan jam 8 tuh masih sekolah. Iya. Jam Online. Jam 8 sampai jam 3 tuh masih sekolah. Terus habis pulang sekolah mungkin jam 5-an itu udah ke Jills. Oh iya. Udah les. Ya. Dari Jills sampai jam 8 pulang ke rumah mungkin sejaman sama orang tua sama keluarga. Jam 9 baru mulai belajar sendiri lagi. Wow. Enggak pernah jenuh belajar ya? Sorry to say. Ya ada harapan tinggi ya, jadi usaha juga harus Betul tinggi. sekali. Jangan mau kedokteran di UI UGM tapi malas belajar. Biasa kalau belajar online kan biasa anak-anak kan curhat kan beasiswa. Kalau belajar online itu ditinggal bobo. Jadi lebih sulit sih belajarnya kalau online kan Wak. Iya Harus ada kesadaran dari diri kita sendiri. Terus sorry dipotong. Jam 9. Jam 9 biasanya sih yang paling sering cuma sampai jam 11 ya. Sampai jam 11 udah ngantuk, udah tidur. Tapi kalau mentok paling lama juga paling jam 2 sih. Jam 2 kalau udah di atas jam 2 itu udah gak ada yang masuk. Belajar udah sembarang doang gitu. Ingat, catat itu waktu-waktunya. Kemudian tidur. Terus tidur ya bangun subuh lah. Subuh sekitar jam 5-an. Kadang kalau emang ngantuk banget tidur lagi, kalau enggak ya ngapain ya? Biasanya kalau enggak tidur lagi ya paling olahraga ringan gitu atau bersih-bersih rumah. Yo, Masya Allah masih sempat bersih-bersih rumah. Terus Ya udah jam sekolah lagi jam 8. Emang ada nggak kan ini untuk SBMPTN yang UTBK-nya yang untuk
pendidikan kedokteran kan ambil rumpun saintek. Nah, ada beberapa subtes tuh yang TKD saintek. Gimana? Belajar biologi aja atau fisika? Atau karena Wawa merasa kayaknya saya kurang di fisika deh, jadi fisika toh? Atau difokuskan ke biologi, matematika atau bagaimana, Wak? Saya sih rasanya karena materi paling banyak itu biologi ya. Jadi waktu paling banyak sih emang kepake di biologi. Jadi saya beli kayak kertas gitu banyak, terus semua materinya saya rangkum gitu. Wow. Karena kayak kalau udah nulis kan itu pasti nyangkut ya, nyangkut di kepala. Betul. Jadi biologi saya gitu. Terus mungkin fisika sama kimia tuh kimia tuh agak lebih gampang, jadi waktunya saya kurangin. Sama matematika saya emang dasarnya nggak suka ya, emang nggak bisa juga, jadi berarti Wawa kayak basicnya penghafal. Jadi simpan di akhir aja lah matematikanya gitu, kejar poinnya di yang lain aja. Jadi coba sedikit dibocorkan, biologinya Wawa berapa kemarin di UTBK? Biologi kemarin 800-an ya. Fisika? Fisika malah yang paling rendah. 620 paling kayaknya. rendah 600. Pasti kalian di rumah paling tinggi 600 ya. Aduh, mohon maaf. Oke, next. Rahasianya apa sih belajar terus? Pernah merasa gagal gak? Target apa lagi nih yang mau dicapai? Pernah merasa gagal. Mungkin pernah Wawa, kan Wawa ini lolos di SBMPTN. Kemarin sempat daftar SNMPTN, masuk kuota untuk di sekolah, per sekolah? Masuk. Bagaimana perasaan Wawa pada saat ngelihat pengumuman SNMPTN terus nggak lulus? SNMPTN saya emang pada dasarnya salah pilih ya. Oh, kenapa, Wak? Waktu sebelum SNMPTN kan itu disuruh konsultasi dulu ke tutor-tutor di Iya, Bimbel. betul. Jadi di JILS ini, sorry ya, Wak, iklan sedikit. Jadi di Bimbel JILS ini setiap jalur masuk untuk PTN kita wajib konsultasi sama tentor supaya bisa dilihat nilai-nilainya sama dilihat hasil evaluasinya selama di JILS, dia cocok di mana dan universitas mana supaya tidak salah pilih. Oke, lanjut. Ya itu saya nggak konsul, jadi saya ikut orang tua aja. Orang tua bilang pilih UI, FKUI. Padahal nilai saya kan ya nggak bagus-bagus banget juga. Jadi ya kayak nggak terlalu sedih juga sih karena udah. Oh iya, betul. Aduh kayaknya nggak sih. Jadi pas daftar SNM itu emang langsung siap-siap di SBM. Oh iya, betul. Jangan mengharap 100% sama jalur undangan ya, karena jalur rezeki. Emang Wawa di sekolah dari SMA mana, Wak? Dari Insan Cendekia. Insan Cendekia? Serpong. Oh, memang Wawa di sekolahnya ranking, kan ada rankingan kan? Satu sekolah seangkatan. Ranking berapa kalau boleh tahu? Kemarin dari seangkatan. Kalau nggak salah 17 ya. Wow, 17 kalau nggak salah. Jadi padahal IC akreditas A ya? Baru temen di atas juga udah ada yang milih FKUI. Itu yang akhirnya lolos. Oh, yang lolos. Ranking berapa itu? Itu 4 kalau nggak salah. Oh, ranking 4. Cuma dia yang lolos atau cuma dia yang memang pilih FKUI? Yang lolos cuman dia. Oh, cuman dia. Tapi pertama kali lihat pengumuman ya udah nggak sekaget itu lagi, nggak sampai nggak sedih ya, karena udah persiapan emang ya dari sebelumnya. Contoh tuh. Kalau kegagalan lain, Wak, mungkin pernah kan biasa kalau dari SD ke SMP ada target, misalnya mau masuk SMP favorit terus gagal atau nggak pernah? Kayak galau gitu. Nggak pernah ya? Aduh, kayaknya orang beruntung sekali. Mana sampai pintar, guys. Kegagalan ya paling apa ya? Cuman kadang itu kan belajar di sekolah fisika sama matematika udah belajar susah-susah sampai tengah-tengah malam juga ujian, aduh nggak tahu ini mau diapain. Besoknya remet lagi. Oh pernah remet, Wawa? Seorang Wawa pernah remet? Sering gitu. Oh, Masya Allah, pernah remet, guys. Oke, next pertanyaannya. Mau nanya dong, Wawa, gimana caranya bagi waktu antara belajar, main, dan pacaran? Pacaran. Ini kayaknya pertanyaan terselubung ya, mau tanya langsung, Wawa udah punya pacar apa belum? Pertanyaan saya juga sih. Gimana nih, Wak, bagi waktunya? Kalau bagi berapa waktu, persen nih? Bagi waktu tadi kan udah ya bikin jadwal gitu. Kalau masalah pacaran ya jadi di sekolah itu ketat ya aturannya. Oh iya, karena ya semi-semi pesantren modern jadi, gitu ya. Dulu udah ada 2 pasang ketahuan ini langsung di DO gitu. Oh.
Jadi saya nggak berani. Oh. Ketahuan gimana? Wah, ketemu atau cuma kirim-kirim surat? Aduh, keponya Kak Putri. Nggak tahu sih. Oh, nggak tahu. Pokoknya ada kasus gitu. Oh, kasus. Langsung di DO ya? Nggak di SP dulu atau apa? Kalau pacaran kayaknya emang sekolah keras sih, jadi langsung keluar. Oh iya, betul. Emang mengganggu mungkin ya kalau masih sekolah pacaran. Kecuali sebagai motivasi, aduh. Oh, jadi antara belajar sama main. Kalau belajar sama main, ya belajar mungkin Senin sampai Jumat. Mainnya nanti kalau Sabtu. Oh, Sabtu doang, Minggu. weekend Ya. doang ya. Oke. Wawa tipe belajarnya suka nyicil dikit-dikit jauh sebelum ujian atau tipe SKS nih? SKS itu sistem kebut semalam ya. Yang dekat ujian baru belajar. Wawa tipenya Kalau biasanya di sekolah itu lebih ke SKS ya. SKS di Mestakung, semesta mendukung ya. Masuk kalau besoknya nanti ada ujian. Ya. Iya. Cuman karena ini SBM ya, kayak nggak bisa Iya, gitu nggak SKS, bisa nggak mungkin lah. SKS. Jadi khusus SBM ini nyicil Dipersiapkan, dari awal. 6 bulanan. 6 bulan sebelum SBMPTN, sebelum UTBK, Wawa udah belajar. Mulai November kalau nggak salah, kan April ya itu. Iya. UTBK-nya mulai November baru mulai belajar. Jadi November itu sudah masuk JILS atau belum? November belum. Oh belum, wow. Masuk belajar di JILS baru Desember. Oh Desember. Wawa suka belajar sendiri atau bisa kan ada diskusi-diskusi sama teman gitu? Gimana? Wawa lebih sukanya? Kalau saya sih lebih suka ada temen ya. Oh Soalnya iya. kalau sendiri tuh gampang ke distract gitu kan. Oh, iya, betul, baru bentar udah lihat HP, baru bentar main YouTube gimana gitu. Kalau ada temen kan kayak kalau di sekitarnya belajar kita main sendiri kan, aduh nggak enak gitu. Jadi ikut belajar. Oh iya, lebih ada motivasinya nih, belajar penyemangatnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang paling berkesan selama les di JILS itu apa, Wak? Paling berkesan tuh apa ya? Tutornya mungkin ya. Oh, sebelumnya Wawa les di JILS offline atau online? Saya offline. Oh, offline. Karena deket rumah juga. Terus tutornya, ada apa dengan tutornya? Apa ya? Bervariasi. Wah, bervariasi. Beda-beda gitu. Unik-unik semua gitu. Wah, unik-unik semua. Ada yang hiperaktif Oh, kayak tutor bahasa Indonesia. Siapa tutor bahasa Indonesianya nih, Kak? Siapa? Aduh. Kalau tutor bahasa Indonesia saya Kak Ami ya. Oh, kami. Aduh, kami. Terus ada yang kalem juga. Kalem. Kayak Kak siapa Kayak kalem? Kak Yuli. Ya beda-beda lah. Ada juga kayak Kak Uci ya. Kak Uci guru fisika, tentor fisika itu ngajarnya menurut saya bagus sih. Untuk seorang Wawa yang nggak terlalu suka sama fisika, kalau Kak Uci itu gampang masuk nggak pelajaran fisikanya? Dia tuh ngajarnya apa ya? Kayak jelasin dulu, terus kasih soal, baru kita disuruh jelasin itu soal sama teman-teman. Jadi mau nggak mau ya harus bisa gitu. Jadi kepaksa bisa. Ya, betul. Tahu-tahu bisa beneran. Jadi maksa kita untuk aktif, nggak cuma sekedar lihat tentornya mengerjakan, selesai mengerti paham, kalau nggak dimengerti tanyakan. Aduh, kaku banget gitu ya. Oke. Tentor yang paling berkesan buat Wawa siapa sih? Paling berkesan ya Kak Ami ya. Kami, Emang wow. Karena hiperaktif juga, suka gangguin juga. Suka gangguin. Ya iyalah, orang cakep. Tentor biologinya siapa, Wak? Ya? Tentor biologinya siapa? Biologi Kak Raffi. Oh, Kak Raffi. Oh iya. Oke, Kak Raffi. Bagaimana Kak Raffi? Kak Raffi apa ya? Cool gitu sih orangnya. So cool, bukan cool. Ini kan ada beberapa program kegiatannya JILS seperti Midnight, UK, uji kompetensi akademik yang bisa di situ dilihat sejauh mana kemampuannya adik-adik dalam mengerjakan soal UTBK SBMPTN. Nah, biasanya itu kalau siswa-siswa paling kaget dengan Midnight nih, Wak. Yeah. Karena Midnight itu memaksa kita untuk begadang. Yeah. Biasanya sampai jam 5 subuh, jam 3 subuh pembahasannya kan. Kalau Midnight itu kerja soal dulu, kemudian kita nonton pembahasannya. Karena lagi pandemi COVID, biasanya Midnight-nya itu kita kumpul di cabang JILS masing-masing. Tapi karena COVID, kita online. Bagaimana nih, Wak? Nggak ditinggal tidur? Karena malam banget ya. Midnight itu
biasanya sembunyi-sembunyi ya karena suka dimarahin bapak juga Oh, kalau ribut. terus kalau begadang juga emang suka dimarahin. Oh iya iya Tapi betul. kalau midnight emang suka ikut sih, cuman jarang sampai selesai. Oh, jarang sampai selesai. Jarang. Cuma kerjain soal aja. Kerja paling lihat pembahasan 1 mapel 2 mapel udah buyar. Give up ya betul. Berarti Wawa bukan manusia nokturnal ya. Dia lebih suka belajar di waktu-waktu kayak Siang sih, siang. lebih enak Oh siang. iya. Oke. Kalau Uka gimana, Wak? Kalau Uka? Uka tuh yang soal-soal. Yang soal-soal yang hari Minggu. Yang siang-siang. Uka enak sih menurut saya karena apa ya? Soal-soalnya mirip agak membantu gitu di UTBK, soal-soal yang keluar. Iya, betul, jadi kayak udah pernah lihat gitu. Iya, Jadi tinggal familiar. udah familiar sama soal-soalnya. Jadi itu sih. Jadi nggak kaget Nggak ya kaget lah ketika pas UTBK. Betul sekali. Jadi pengenalan soal kita harus paham, Dek, supaya ketika lihat soal kita tahu nih cara mau diapain nih soal. Kan biasanya ada beberapa siswa yang sudah pernah diajar sama tentornya, tapi ketika lihat soal, aduh yang mana ini rumusnya kayaknya belum pernah diajar. Padahal sering sekali diajar, apalagi sering sekali masuk di UK atau midnight seperti itu. Nah, oke, yang pemilihan jurusan kemarin konsultasi SBMPTN sama kakak tentor. Itu konsultasi juga saya ngerasa pilihannya emang ketinggian ya. UGM sama Undip itu emang kayak tinggi banget gitu kan. Wow, seorang Wawa merasa tinggi. Jadi saya diem-diem aja gitu. Kalau ditanya gak mau konsultasi saya diem-diem gitu. Langsung pulang. Tapi kan pasti udah di notice sama tentor-tentor kalau Wawa termasuk siswa yang menonjol ya dari segi Biasa aja prestasi. sih. Oh, padahal kemarin waktu ketahuan Wawa ini lolos di UI dan UGM, heboh satu jils. Tentor, direksi, siswa heboh. Membangga-banggain Wawa. Jadi selama beberapa minggu ini di grup itu yang diceritain Wawa, guys. Aduh. Kamu jadi Biasa artis, aja sih. Wak. Kamu viral. Jadi bagaimana nih soal-soal yang diberikan sama Jils, apakah ada kemiripan begitu dari soal UTBK sehingga Wawa bisa menaklukkan biologi dan mendapatkan nilai 800? Bagaimana nih Wak soal-soalnya? Kalau menurut saya malah yang soal UK itu beberapa ada yang lebih sulit ya. Wah, jadi dilatih. Jadi kayak pas UK kan itu udah lebih sulit. Terus habis UK pas di midnight di penjelasan konsep. Konsep itu yang berguna sih buat UTBK-nya. Soalnya kan kalau misalnya di UK-nya soalnya gampang, tahu-tahu UTBK susah kan nggak bisa gitu. Iya, betul, Tapi betul, kalau betul. udah lebih susah, yang muncul gampang, jadi itu easy going aja ngerjainnya. Asik. Ini pertanyaan terakhir, Wak. Apa tips dari adik-adik kelasnya Wawa nih atau adik-adik di rumah yang masih belum rezekinya tahun ini kan? Apa sih tips-tipsnya Kak supaya bisa lolos di Fakultas Kedokteran kayak adik Wawa? Tipsnya ya persiapannya harus lama ya. Nggak bisa, saya sendiri kan suka SKS ya kalau di sekolah, tapi buat UTBK ini harus nyadar diri. UTBK saingannya banyak. Sadar diri kalau mau masuk universitas yang susah, harapannya tinggi, usahanya juga harus tinggi. Terus kalau tips belajarnya, kalau saya sih cara paling enak belajar itu ngerangkum ya. Jadi ngerangkum materi yang semua materi itu saya rangkum. Jadi walaupun belum ngerti, setidaknya udah pernah baca gitu. Jadi waktu keluar di tes, setidaknya pernah lihat gitu. Gitu sih. Itu tips dari Wawa. Jangan SKS kalau UTBK SBMPTN karena mimpinya kalian udah tinggi, usahanya biasa-biasa aja. Terus pesaingnya kan bukan cuma yang di kota kalian, bukan cuma yang di sekolah kan, Wak. Pesaingnya itu se-Indonesia. Yeah. Kan bukan cuma se-Indonesia tapi angkatan 1 tahun di atas dan 1 tahun yang ke atas lagi. Nah, jadi 2 tahun di atas juga masih bisa UTBK. Nah, terakhir nih, Wak. Pesan atau wejangan untuk adik-adik di bawahnya atau yang belum lulus apa nih, Wak? Pesan-pesannya. Supaya bisa mengikuti takdirnya, Wawa. Pesan-pesannya ya mungkin paling utama fokus. Kedua, cari teman belajar kalau bisa.
Karena apa? Ya kalau ada teman belajar itu emang ngebantu fokus. Jadi harus cari lingkungan belajar yang kondusif emang. Terus cari guru lah bahasanya kayak supaya kalau ada materi yang emang susah gitu nggak lama di situnya, bisa dijelasin sama gurunya gitu. Betul. Cari pertolongan Gitu. Kalau daripada ngestak lama di satu materi nggak ngerti-ngerti, mending akhirnya bosan. mending cari guru yang bisa jelasin. Wawa ini kan suka banget biologi ya. Iya. Kemudian nanti mungkin bisa jadi nanti kuliahnya mungkin online, jadi di Makassar atau gimana? Atau mau langsung ke Jogja atau UI setelah menentukan keputusannya Wawa nanti? Kemungkinan besar sih emang masih online. Online, tapi di Makassar ya, belum ke sana ya? Iya, masih di Makassar. Mungkin Wawa bisa ngajar juga di sini jadi tentor JILS. Kalau misalnya ditawarkan ya, Wawa mau? Sebenarnya dari orang tua juga udah ngasih saran gitu. Oh, wow, iya betul. Terus dari JILS-nya dekat rumah udah nawarin juga. Oh. Cuman ya kalau dibilang mau juga mau sih sebenarnya. Iya Cuman betul. waktunya nanti lah. Nanti dilihat. Waktunya nanti dilihat. Oke Wak, terima kasih atas kedatangannya di podcast pertama kita. Bahas tuntas tentang tips dan trik untuk tembus fakultas kedokteran di 2 universitas ternama di Indonesia. Jadi setelah ini akan banyak podcast-podcast selanjutnya yang tentunya lebih menarik, oke? Dan jangan lupa buat adik-adik yang gak mau ingin ketinggalan tentang informasi seputar SBMPTN, seputar tips belajar, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe YouTube channel JILS Media. Dan kita juga ada di Instagram, @jils.official. Dan untuk adik-adik yang berada di Makassar, Goa, dan Maros bisa langsung bimbel di bimbingan JILS terdekat di rumahnya masing-masing. Yang buat juga adik-adik yang lagi nggak di Makassar bisa juga belajar online, oke? Sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih Wawa.